Ini dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Bosowa. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi unsur. Namun sebelumnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya karena saya tidak menampilkan PPT saya secara full karena ada masalah teknis atau kurang memadainya rekaman layar pada laptop saya. Semoga kita semua dapat mengerti dan semoga penjelasan saya kali ini jelas. Oke, kita mulai tentang klasifikasi unsur. Yang pertama, konsep unsur kimia. Sebenarnya apa itu unsur? Nah, di sini saya menjelaskan bahwa unsur merupakan suatu zat yang hanya mengandung satu jenis atom. Unsur merupakan bahan murni yang tidak dapat dipecah lagi menjadi lebih sederhana. Nah, unsur ini adalah susunan yang paling terkecil dari di muka bumi ini, karena unsur ini tidak dapat dipecah lagi dan tidak dapat dibagi lagi. Jadi unsur ini sangat-sangat kecil sehingga tidak dapat dibagi lagi. Kemudian kita akan mengetahui asal mula unsur. Menurut yang saya baca, dalam di jagat raya ini yang pertama terbentuk hanya terdiri dua unsur, yaitu helium dan hidrogen. Kan sekarang unsur yang ada di bumi ini sudah ada 115 unsur. Nah, tapi yang awal mulanya itu unsur itu hanya terdiri dari dua, yaitu helium dan hidrogen. Nah, lalu kemudian dari mana unsur-unsur yang lain atau dari mana yang lainnya? Kan hanya dua. Jadi di mana 113 unsur yang lain? Nah, ternyata helium dan hidrogen ini bersama-sama membentuk unsur baru yang lebih berat. Pertama, helium dan hidrogen ini akan membentuk sebuah bintang. Nah, hidrogen dan helium pada inti bintang ini, hidrogen dan helium bersama-sama akan membentuk unsur baru yang lebih berat. Bahkan unsur yang lebih berat ini dapat meledak atau menghasilkan ledakan, yaitu bintang besar yang biasa disebut dengan supernova. Jadi helium dan hidrogen ini akan membentuk bintang, dan pada inti bintang-bintang ini hidrogen dan helium akan membentuk unsur baru yang lebih berat lagi dan akan menghasilkan ledakan bintang besar. Nah, ledakannya itu biasa dinamakan dengan supernova. Kemudian kita masuk dalam jenis pengelompokan unsur. Nah, unsur ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur alami atau unsur murni atau unsur buat. Dan yang kedua adalah unsur buatan. Unsur alami ini, ya seperti namanya, unsur alami berarti dia ini terbentuk sendiri secara pure, secara alami, dan secara murni. Dia tidak ada bantuan dari manusia, tapi dia terbentuk secara alami. Contoh dari unsur alami ini adalah CO2. Dan unsur buatan contohnya, kalau unsur buatan ini ya dibuat dengan tangan manusia atau para ahli. Nah, unsur buatan. Nah, secara alami tidak terdapat unsur yang lebih berat selain uranium. Tetapi para peneliti ini mampu untuk menciptakan unsur baru yang lebih berat. Caranya ialah jadi unsur buatan ini diciptakan atau dibuat oleh para ahli. Nah, cara membuat unsur buatan ini yaitu dengan menggabungkan dua unsur yang lebih kecil bersama-sama di dalam kecepatan yang tinggi. Namun kebanyakan unsur baru ini tidak bertahan lama serta mudah pecah. Jadi unsur buatan ini tidak bertahan lama dan mudah pecah. Oke, selanjutnya sifat-sifat unsur. Nah, berdasarkan sistem periodik, unsur ini dibagi menjadi tiga, yaitu unsur logam, unsur non-logam, dan unsur semi-logam. Ya,
pertama kita akan masuk di unsur logam. Unsur logam ini adalah unsur yang mempunyai pertama sifatnya. Yang pertama adalah wujud zat pada suhu kamar adalah padat, kecuali raksa dan cesium berbentuk cair. Jadi pada suhu kamar, kan suhu kamar itu yang normal 25 derajat Celcius. Jadi wujud zatnya ini, wujud zat logam ini berwujud padat kalau dalam suhu kamar, kecuali raksa dan cesium yang berbentuk cair. Nah, yang kedua, sifat unsur logam yang kedua yaitu bersifat konduktor atau penghantar listrik yang baik. Nah, biasanya contohnya ini pada tiang listrik ya, biasanya kalau hujan, biasanya kita dilarang untuk dekat-dekat atau menyentuhnya karena biasa ada petir yang menghantarkan listriknya ke besi-besi tiang listrik. Nah, biasanya juga ada kerusakan pada listrik yang bisa membuat tubuh kita terkontak dan bisa membuat nyawa kita hilang. Banyak sekali kejadian-kejadian yang berkaitan dengan penghantar listrik ini. Nah, sifat yang ketiga adalah mengkilap jika digosok. Jadi kalau digosok, permukaan logam ini akan mengkilap. Terus selanjutnya adalah dapat ditempa dan dapat diregangkan. Nah, contoh unsur logam ini yang seperti saya bilang tadi, aluminium, besi, emas, tembaga, perak, dan raksa. Oke, sepertinya kita sudah paham tentang contoh-contoh unsur logam. Kemudian yang kedua adalah unsur logam. Sifat pada unsur logam yang pertama, unsur non-logam maksud saya, pada suhu kamar, wujud zat ada yang berbentuk zat padat, zat cair, dan gas. Jadi unsur logam ini semuanya tidak tetap karena ada yang berbentuk padat, berbentuk cair, dan yang berbentuk gas. Kemudian yang sifat yang kedua adalah unsur yang berupa zat pada umumnya rapuh atau getas. Jadi unsur non-logam ini mudah pecah. Nah, kemudian yang ketiga, unsur non-logam ini bersifat isolator atau tidak menghantarkan listrik, tidak sama seperti seperti logam yang mudah mengantarkan panas atau mengantarkan listrik. Nah, contoh unsur logam ini adalah unsur non-logam ini adalah hidrogen, nitrogen, oksigen, karbon, belerang, fosfor, klorin, iodin, dan helium. Kemudian yang ketujuh, kita masuk di unsur semilogam atau metaloid. Nah, unsur semilogam ini bersifat semikonduktor sebagai bahan pembuat komponen elektronik seperti transistor, IC, dan dioda. Unsur semilogam atau metaloid ini adalah unsur yang mempunyai sifat peralihan dari logam ke non-logam, sehingga unsur semilogam ini mempunyai sebagian sifat antara logam dan mempunyai juga sifat sebagian dari non-logam. Nah, sehingga banyak digunakan sebagai bahan pembuat komponen elektronik seperti ini, seperti transistor, IC, dan dioda. Kemudian contoh unsur dari metaloid atau semilogam ini adalah silikon, boron, dan arsen. Kemudian yang terakhir ini adalah unsur kimia yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang saya ambil yang secara umumnya saja. Karena berhubung tidak muat di PPT saya, jadi saya cuma tampilkan sebanyak 5 contoh. Sebenarnya masih banyak. Oke, yang pertama itu adalah natrium. Natrium ini dari golongan 1A. Na dari golongan 1A. Nah, fungsi natrium ini digunakan sebagai bahan pendingin pada reaktor nuklir, lampu penerangan di jalan raya atau pada kendaraan.
Jadi yang ada di jalan raya, lampu penerangan di jalan raya dan pada kendaraan itu terbuat dari natrium. Nah, kemudian unsur yang kedua adalah magnesium. Nah, contoh magnesium ini dari golongan 2A. Fungsi dari magnesium yaitu digunakan sebagai bahan obat-obatan dan minuman bersoda. Jadi yang ada pada obat-obatan dan minuman bersoda itu sebagian besar juga dari magnesium. Kemudian contoh yang ketiga adalah aluminium. Aluminium ini dari golongan 3A. Nah, aluminium ini digunakan di banyak industri untuk membuat jutaan produk dan sangat penting bagi perekonomian dunia. Nah, contoh selanjutnya adalah timbal. Timbal ini golongan dari 4A, golongan 4A. Fungsinya sebagai bahan pembuat pipa air digunakan dalam produksi baterai. Jadi timbal ini adalah biasanya digunakan sebagai bahan pembuat pipa air dan juga baterai. Nah, selanjutnya yang kelima adalah mangan. Mangan ini golongan 5A. Bukan ya. Mangan ini dari golongan 7B. Ya, golongan 7B. Mangan dari golongan 7B digunakan sebagai panduan logam, katalis, desinfektan, pupuk, dan keramik. Jadi mangan ini digunakan sebagai panduan logam, katalis, desinfektan, pupuk, dan keramik. Masih banyak lagi contohnya seperti tantalum. Tantalum ini digunakan untuk membuat komponen pabrik kimia, pesawat terbang, pembangkit listrik, tenaga nuklir, dan peluru kendali. Apalagi contohnya yaitu air raksa atau dalam tabel periodik unsur biasa disebut dengan Hg. Hg biasa digunakan untuk membuat termometer, barometer, dan instrumen lainnya. Nah, perak. Jadi perak juga ini atau disingkat Ag dalam golongan 1B. Ini digunakan sebagai konduktor, pembuat cermin, dan sebagai mata uang. Oke, mungkin cukup penjelasan dari saya untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan semoga jika ada tugas yang berkenan dengan video pembelajaran ke depannya, semoga saya bisa menjelaskannya lebih rinci lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.